Sebuah malam yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan bagi sepasang pengantin baru. Namun bagi Ummu Hakim, malam pernikahannya dengan Khalid bin Said di pinggir Syam bukanlah malam biasa. Di luar tenda, denting pedang dan derap kaki pasukan Romawi bergema. Mereka berada di tengah perang Marj Ash-Shafar, sebuah pertempuran hidup mati antara pasukan Muslim dan Kekaisaran Romawi. Keesokan paginya, sebelum fajar benar-benar menyingsing, musuh melakukan serangan mendadak. Suami yang baru saja menikahinya gugur sebagai syuhada di medan perang. Dalam situasi normal, seorang wanita mungkin akan jatuh pingsan karena duka atau lari mencari perlindungan. Masih mengenakan pakaian pengantinnya, dengan duka yang ia ubah menjadi energi jihad, Ummu Hakim menyambar tiang tenda tempat ia bermalam. Ia menerjang ke arah pasukan Romawi yang mencoba mengepung posisi kaum wanita. Sejarah mencatat pemandangan yang luar biasa. Seorang wanita dengan kekuatan iman yang meledak berhasil menumbangkan 7 tentara Romawi sendirian hanya dengan tiang tenda tersebut. Lokasi pertempuran itu kemudian dikenal dalam sejarah dengan nama Tontoroh Ummu Hakim, Jembatan Ummu Hakim, sebagai bentuk penghormatan atas keberaniannya yang tak masuk akal bagi ukuran manusia biasa. Ia membuktikan bahwa duka tidak boleh melumpuhkan perjuangan dan kehormatan agama jauh lebih berharga daripada air mata. Nama aslinya adalah Ummu Hakim binti Al-Haris bin Hisham. Ia bukan datang dari keluarga sembarangan. Ia adalah keponakan dari Abu Jahal, musuh bebuyutan Islam, dan istri dari Ikrimah bin Abu Jahal. Pada masa awal Islam, Ummu Hakim berada di barisan terdepan orang-orang yang membenci Rasulullah. Ia tumbuh di tengah kemewahan bangsawan Quraisy yang sangat memusuhi dakwah Nabi. Namun, garis takdir berkata lain. Allah telah menyiapkan skenario indah ini, mengubah bunga Quraisy ini menjadi mawar berduri yang membela Islam. Setelah penaklukan Mekah atau Fathu Mekah, Ummu Hakim mendapatkan hidayah dan memeluk Islam. Namun suaminya, Ikrimah, melarikan diri ke Yaman karena ketakutan dan kebenciannya yang mendalam. Ikrimah bin Abu Jahal adalah salah satu orang yang darahnya dihalalkan oleh Nabi karena kejahatannya di masa lalu. Disinilah heroisme mental Ummu Hakim terlihat. Ia mendatangi Rasulullah, memohon ampun untuk suaminya. Setelah mendapatkan jaminan dan keamanan dari Nabi, Ummu Hakim melakukan perjalanan nekat seorang diri melintasi padang pasir Yaman yang sangat berbahaya demi mencari suaminya. Ia berhasil menemukan Ikrimah yang hampir menyeberang laut. Dengan penuh kasih namun tegas, ia berkata, "Wahai suamiku, aku datang kepadamu dari sisi manusia yang paling mulia, yang paling baik dan paling utama. Janganlah engkau binasakan dirimu sendiri. Aku telah memintakan jaminan keamanan untukmu dari Rasulullah." Keteguhan Ummu Hakim meluluhkan hati Ikrimah. Ia membawa suaminya kembali ke Madinah, bersahadat di depan Nabi. Dan sejak saat itu, mereka berdua menjadi pasangan mujahid yang luar biasa, hingga akhirnya Ikrimah gugur sebagai syuhada dalam perang Yarmuk. Ummu Hakim adalah wanita yang akrab dengan kehilangan, namun setiap kehilangan justru membuatnya semakin dekat dengan Allah. Dalam satu hari di perang Yarmuk, ia kehilangan 3 orang yang paling ia cintainya. Ayahnya, Al-Haris bin Hisham, suaminya, Ikrimah bin Abu Jahal, dan saudara laki-lakinya. Dunia seakan runtuh, namun Ummu Hakim berdiri tegak. Ia tidak meratapi nasibnya di rumah. Ia justru tetap berada di garis depan, membantu logistik dan mengobati luka para pejuang. Inilah yang membuatnya dikenal sebagai wanita yang memiliki hati sekeras batu karang dalam ketaatan. Ketegarannya menarik perhatian Khalid bin Said, seorang sahabat mulia yang kemudian melamarnya. Namun pernikahan itu hanya berumur 1 malam sebelum Khalid gugur dan Ummu Hakim melakukan aksi heroik dengan tiang tenda yang legendaris. Ummu Hakim bukan hanya dikenal karena otot dan keberaniannya di medan perang. Ia adalah wanita yang sangat cerdas dan memiliki pandangan politik serta strategi yang tajam. Setelah masa-masa perang berlalu, ia menjadi sosok yang sangat dihormati di Madinah. Bahkan, Khalifah Umar bin Khattab
sangat menghargai pendapatnya. Ummu Hakim menjadi rujukan bagi kaum wanita dalam memahami bagaimana menjaga martabat di tengah ujian. Kisah Ummu Hakim adalah pengingat bahwa tidak peduli seberapa kelam masa lalu kita, masa depan kita masih suci dan bisa kita lukis dengan tinta kepahlawanan. Hal apa yang paling membuat Anda terkesan dari Ummu Hakim? Keberaniannya menyusul suaminya ke Yaman sendirian, atau aksinya menumbangkan 7 musuh di hari pernikahannya? Bagikan kisah luar biasa ini kepada saudari kita di luar sana. Tunjukkan bahwa menjadi kuat adalah sebuah pilihan iman. Jangan lupa tulis di kolom komentar kisah sahabat mana lagi yang ingin kita bedah selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan sahabat berikutnya.